Jadi khusus bagi dana yang ada di kampung sesuai dengan petunjuk dari Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, ini suratnya nomor 1261 tentang pembagian dana kampung atau dana desa. Itu di sana dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah 30% untuk 30% untuk pembentukan relawan yang ada di tingkat kampung. Begitu, sehingga yang bicara tentang COVID-19 ini, itu sudah ada dana yang ada cukup tersedia di kampung. Nanti kepala kampung, Bamuskam dan masyarakat yang ada di kampung itu silakan berapat untuk membentuk gugus tugas pencegahan COVID-19 di tingkat kampungnya. Begitu juga dengan ada dana 40% dari dana alokasi itu juga untuk kerja padat karya. Kerja padat karya bayar tunai. Itu ya, padat karya tunai desa. Ini dalam rangka ketahanan pangan. Jadi itu juga penting bagi kita di masyarakat kita di Kepulauan Yapen, bahwa pembagian yang tadi kerja bakti atau kerja padat karya tadi itu dalam rangka bagaimana masyarakat di kampung ini, lahan-lahan tidur ini harus kita hidupkan. Kita hidupkan dalam arti bahwa kita siapkan untuk bisa tanaman jangka pendek 3 bulan sampai dengan 4 bulan. Kita tidak membayangkan atau kita tidak bisa meramalkan COVID-19 ini berakhirnya kapan. Tapi untuk ketahanan pangan di kampung, itulah arahan kita dengan dana yang ada 40%. Yang berikut sisanya itu ada 30%. Nah, 30% ini itu juga ada terbagi-bagi. Setiap kampung punya besaran dana bantuan kampung kan tidak sama. Ini sangat tergantung kepada jumlah penduduk, luas wilayah atau geografis wilayah masing-masing, juga penduduk miskin, sehingga yang kampung mendapatkan dana bantuan kampung misalnya sampai 800 juta, bukan misalnya ya, tapi besarannya sampai 800 juta, itu ambil dari dana itu 25%. Nanti 800 juta sampai dengan 1,2 miliar itu 30%. Sementara yang 1,2 M sampai ke atas itu 35%. Dan saya himbau kepada seluruh kepala kampung untuk bisa benar-benar memanfaatkan alokasi dana yang ada datang dari pusat ini dengan sebaik-baiknya. Macam 30% tadi untuk pembentukan gugus tugas pencegahan, yang berikut kerja padat karya di tingkat kampung. Yang 30% tadi itu pemerintah pusat sudah hitung. Jadi kampung A jumlah penduduknya sekian, penduduk miskinnya sekian, secara administrasi kependudukan sudah terbagi-bagi. Jadi misalnya seperti penduduk kampung ini itu pasti terdiri dari beberapa kriteria kependudukan yang ada. Pasti ada penduduk yang berpenghasilan tetap, ada penduduk yang maaf kata dikatakan penduduk tidak mampu atau penduduk miskin, begitu juga dengan yang mendapat bantuan PKH yang dari Kemensos itu pasti sudah ada di dalam situ. Sehingga bagi dana kampung yang tadi 30% atau 25% dan 35% itu bagi yang berpenghasilan tetap seperti contoh kita ASN, ini saya minta untuk marilah kita tidak memaksa kepala kampung, tapi itu kita peruntukan sesuai dengan ketentuan untuk masyarakat kita yang tidak mampu. Jadi saya minta kepala-kepala kampung, nanti surat kita akan kirim, tapi aturannya jelas, jangan sampai kepala-kepala kampung salah menerjemahkan dan akhirnya nanti menjadi tanggung jawab kepala kampung apabila dana ini disalurkan salah alamat. Jadi sekali lagi saya minta perhatiannya, yang berpenghasilan tetap itu jangan diberikan. Juga yang mendapat dari Kemensos juga jangan diberikan dari dana kampung. Jadi ini yang saya sampaikan sebagai penegasan, karena memang ada laporan dari beberapa kampung bahwa ada aparatur kita yang memaksa harus mendapatkan bantuan langsung tunai dari dana kampung. Ini jelas-jelas tidak boleh. Kalau ada yang seperti itu, melapor kepada Bupati melalui Sekda untuk kita berikan arahan supaya bisa memahami. Atau
ya kepala distrik sebagai perpanjangan tangan kita di tingkat distrik yang mengatur membawahi beberapa kampung untuk bisa menjelaskan juga bahwa kita yang adalah aparatur dalam posisi untuk pemberian dana ini kita tidak termasuk di dalamnya. Kita berikan kesempatan kepada masyarakat yang betul-betul tidak punya penghasilan dan dalam kategori tidak mampu.